Shalom seluruh Bapak Ibu guru karyawan beserta anak-anakku sekalian peserta didik SMA Babkri 1 Yogyakarta. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita akan mengawali proses belajar mengajar kita dengan kita mendengarkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan, dan tentunya nanti kita juga akan berdoa. Ya, sebelum itu kita akan mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Kita telah melewati tahun 2021 dengan segala macam suka duka, segala macam mungkin berkat yang Tuhan telah berikan kepada kalian, kepada Bapak Ibu juga, dan tentunya juga seluruh kesehatan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Patut kita syukuri, patut kita nikmati, sehingga kita semua dapat menyeberangi tahun 2021 ke tahun 2020 dengan tentunya dengan semangat yang baru. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tenang melangkah bersama Tuhan. Ya, jadi tema renungan awal tahun pada tahun 2022 ini adalah tenang melangkah bersama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Bapak ulangi sekali lagi, Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita ulangi bersama-sama Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di sini di firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menginginkan kita khawatir dalam apapun juga. Berarti dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, Tuhan itu menginginkan supaya kita yakin, supaya kita percaya itu semua akan diberikan oleh Tuhan. Apapun masalah, apapun keinginan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, tapi ada kunci-kuncinya. Ada? Bahasanya itu, kalau bahasa zaman sekarang itu, ayat tadi itu Tuhan berkata bahwa wis sing tenang yo le, sing tenang yo nduk, sing tenang ya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu ada di samping kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan ada dimanapun kita berada. Contohnya gini, contoh tentang tenang. Kalau Bapak Ibu anak-anak ada masalah, ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin kita anggap bisa menyelesaikan masalah. Contoh kalau anak-anak mungkin baru belajar naik motor atau baru belajar naik mobil, ke sekolah berangkat, tiba-tiba nyerempet orang kah atau nyerempet motor atau kendaraan lain atau mobil kendaraan lain gitu. Nah, kita biasanya apa? Nelpon orang tua, Pak, Mah, atau Pak, Bu, kayak gitu tuh. Ini saya ada masalah di jalan. Nah, pasti orang tua kalian, oke, tenang aja, Papa atau siapapun lah, nanti ke situ bantu kamu. Itu udah membuat kita itu merasa tenang, ya. Itu yang berbicara itu manusia. Walaupun nanti yang bilang tenang tadi itu sebenarnya juga deg-degan. Wah, nanti
kena banyak atau enggak ini, masalahnya akan besar atau enggak ini. Tetapi setidaknya manusia pun bisa menenangkan orang yang mungkin menghadapi suatu permasalahan. Nah, di ayat ini itu Tuhan yang berbicara. Tuhan tidak akan tidak menepati janjinya. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Yaitu janji apa? Janji di mana Tuhan akan menyatakan segala kuasanya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya supaya kita tenang versinya Tuhan. Kuncinya kita tenang versinya Tuhan itu adalah kita harus berdoa. Ya, orang Kristen berkata bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Orang tenang itu biasanya juga mengatur nafas, ya kan? Kalau bahasanya gini aja, kalau di sebuah klub atau pertandingan, pasti kalau kita keburu-buru main gitu, entah itu hoki, basket atau dance kayak gitu, cepet-cepet kayak gitu, itu terburu-buru, pasti kapten akan bilang sudah tenang. Nah, otomatis kita akan mengatur nafas kita dulu supaya apa? Supaya kita bisa berpikir apa yang akan kita lakukan. Sama, tenang yang dimaksud oleh Tuhan di ayat ini adalah supaya kita mau berdoa. Ya, caranya kita harus berdoa supaya apa? Kita mendapatkan hikmat. Hikmat itulah yang akan menuntun Bapak Ibu, anak-anakku sekalian untuk melangkah terutama di tahun 2022 ini. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita bisa berdoa dan mengucap syukur di dalam momen apapun, di dalam situasi apapun, hidupmu akan tenang melangkah bersama Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup renungan kita pada hari ini. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian dan setelah itu kita akan berdoa. Kita akan mengangkat pujian tenang bagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang belum mengerti liriknya, bisa mengikuti lirik yang ada di bawah ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam
Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama tahun 2021 Tuhan. Tentunya yang baik, yang lebih banyak Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di tahun 2021, sehingga kami dapat melewatinya dengan penuh ucapan syukur. Tuhan berikan semangat yang baru Tuhan buat kami Tuhan, untuk kami Tuhan melangkah di tahun 2022 ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan sekolah kami Tuhan, SMA Pepri 1 Yogyakarta, mulai dari organ yayasan, kepala sekolah, manajemen, guru, karyawan, peserta didik, masyarakat sekitar. Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat Tuhan kepada kami masing-masing Tuhan, supaya kami tahu melangkah. Kami tahu melangkah kemana, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan apa-apa, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa campur tangan daripada-Mu Tuhan. Tapi dengan kami membaca firman Tuhan, kami membaca ayat tadi Tuhan, kami menjadi tenang Tuhan, bahwa ketika Tuhan kami berdoa, Tuhan menyatakan apa keinginan kami Tuhan dengan ucapan syukur. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu memenuhi segala kebutuhan kami, mampu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Berikan Tuhan kami Tuhan kesehatan Tuhan, di tengah-tengah Tuhan masa-masa pandemi yang belum selesai sampai saat ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang berdoa Tuhan, yang mengikuti renungan pada hari ini Tuhan, Engkau bungkus dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan jauh Tuhan dari penyakit apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat melangkah di tahun 2022 ini tentunya dengan sikap yang tenang, karena kami Tuhan siap melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat melangkah dengan keyakinan yang ada daripada-Mu saja. Kami tutup Tuhan renungan awal tahun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang percaya berkata, amin. Terima kasih.
Selamat tahun baru 2022. Selamat Natal juga kepada Bapak, Ibu, dan anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru untuk siswa-siswa sekalian SMA Babkir 1 Yogyakarta beserta dengan Bapak Ibu guru karyawan serta orang tua yang sangat kami hormati. Sekali lagi semangat baru, selamat tahun baru 2022. Ada pengharapan baru, Tuhan pasti menyertai kita. Selamat sekali lagi atas keselamatan, keberkahan, juga kesehatan yang kita terima sampai dengan saat ini. Puji syukur Tuhan selalu merahmati kita. Ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan, terkhusus untuk para siswa, bahwa libur semester Gasal sudah selesai. Tidak diperkenankan untuk memperpanjang libur. Saatnya kita di bulan Januari ini akan kembali menuntaskan tugas panggilan kita, pekerjaan kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, dan juga sebagai seorang karyawan di lingkungan keluarga besar SMA Babkir 1 Yogyakarta. Kiranya 6 bulan ke depan kita terus kuat berpengharapan Tuhan akan menyertai pekerjaan-pekerjaan kita. Saya tetap menyarankan prokes, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk menggunakan alat-alat ataupun sistem untuk menjaga kesehatan kita seperti yang sudah kita ketahui bersama. Itu semua kita lakukan untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya akhiri, saya tetap memberikan informasi bahwa penerimaan calon peserta didik baru SMA Babkir 1 tahun pelajaran 2022-2023 sudah dibuka untuk gelombang 2. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota masyarakat yang sudah memilih SMA Babkir 1 sebagai sekolah pilihan yang pertama pada gelombang yang pertama. Sudah banyak sekali yang masuk, anak-anak yang berprestasi baik akademik dan non-akademik sudah masuk di SMA Babkir 1. Kami masih menunggu dari teman-teman, sahabat, saudara, anggota masyarakat yang tidak memilih SMA Babkir 1 Yogyakarta. Kami tunggu di SMA Babkir 1 Yogyakarta, SMA Bosa, kebanggaan bangsa. Bosa bisa, bisa bosa. Terima kasih.